Monggo sing masak pun lali wayahe sahur. Kabeh jo lali dosa. Banyak tamu. Iya. Biar kelihatan wanitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakwise beberapa hari awake dhewe iki ning JTV Jawa Timur. Nggih. Lagi iki lho kompak assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Udah beberapa episode ya kompak ya. Kate oleh THR yang ini jelas kompak. Jelas Sesa. Apa meneh kok munggah nang lantai 3 jelas kompak. Tapi pemirsa nggak akan naik ke lantai 3 kenapa? Karena senang sekali saya Agus dan juga Saya Nanda. dan Wah, sing tenanan rek. Wah. saya Nanda Desita. Saya Cak Jogliti. Saya Jok Luduk. Kita ketemu dalam acara Sahur bareng kita. Ayo dulur nambah barokah. Jangan semur lawe wak teri. Cakep. Insya Allah sedulur-sedulur jamaah nantinya bisa naik gaji. Amin amin ya Allah. Kita berdoa Sampai lebih niki baik. pengen pinter le apa ya? Bantu aku untuk promo. Apa, Dek? Kalau sudah naik haji jangan lupa. Di mana? Travelku lah. Lapor nang travel wong liya. Oke, nanti Tapi ini jemaah-jemaah kok lemes kenapa ya? loh, sebab kenapa? Tanya Ini. dulu. Loh, Dari mana? Kenapa kok lemes? Biasa ayo sahur iki sahur. Capek ke mall ya? Enggak. Beli baju hari raya ya? Karena ibu-ibu itu menghemat. Dengan hari-hari terakhir ini kan sudah mendekati Idul Fitri. Oke, Jadi terus? tenaganya nanti Difulkan untuk belanja. difokuskan untuk Tuh, ya ke masjid dulu lah. Tegese belanja peralatan sholat untuk berangkat ke masjid. Masya Allah. Saya lagi tepuk tangan untuk jamaah Dari? yang rawuh ada di Dari studio. Probolinggo. Loh, waduh, Masya Allah. Pantes aku mau ambu tape apa ngono. Probolinggo ya. Niki nggih Probolinggo ya, Pak. Masya Allah. Iki aku lek mirsani Pak Eke aku seneng aku. Kenapa, Mas? Kenapa? Ibaratnya dadi wong tuwa ki aja sampe lali karo anake. Betul. Anake kudu dibelajari hidup irit. Cakep. Artinya Yen tak delok bapake sing lingguh ning pojok dhewe, brengos e kaya arit. Iki biasanya gambarnya senang ada pomade gitu loh. Memanjangkan rambut gitu loh. Apa? Minyak apa? Firdaus. Sudah, memanjangkan rambut. Kau. Memanjangkan rambut. Iki loh. Tahu bojoku iki karepe dipanjangne kene to. Ya. Lah kok malah hidupe sing dawa ngene. Dadi akhir mlaku lu biyak iki ngene. Ya beda. makanya. Tapi gini, Tapi kok Probolinggo ya adoh lho. Loh, jauh. Jauh, kenapa? Ki numpak apa kok iso lancar nih ya? Loh, Nek. ya naik transportasi Naik lah. apa ibu? Naik apa? Loh kok iso? Bu, masalah rumah tangga tak bu kok guyu. Loh, Dijawab. Sumeh. Oh, Sumeh. Ibu tadi naik apa, Bu? Kalau sayurnya Travel. pakai apa? Sahurnya pakai apa? Pakai nasi. Wah, untung nggak pakai Iya. Pertamina Energizing You. Yo. Ibu wedi kayak aneh yo. Iya. Dijak ngomong ngono, Mbak. Siji wedi sing loro gak apal basamu. Sama kilo. Dan juga untuk yang hadir pada pagi hari ini yang dari Probolinggo, Nggih. mudah-mudahan lambungnya tidak akan terganggu karena Siap. puasa. Benar. Karena apa? Harus sedia proma. Bener. Karena promak ibadah puasa jangan sampai terganggu sama yang gangguan lambung. Mulai dari mual, kembung sampai perih ke ulu hati, selalu sedia promak herbal, Obat gangguan lambung herbal nomor 1 di Indonesia. Dengan bahan herbal lebih hangat, puasa jadi nyaman. Promak herbal, bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Tuh, Mas. Kenapa makanya THR kita tuh tersendat-sendat? Nggak dibayar-bayar sama Mas Darmanto. Burung. Soalnya aku mau sampean gorong zakat. Sampean nggak mau membersihkan keuangannya itu. Malah Makane mau to keluar. awakmu deloken. Zakat piye wong tak nggo mangan keluarga kurang kok zakat. Loh, Tuh. jangan mikir ke keluarga, tapi kalau kamu itu ada niat nawaitumu zakat ya Sudah zakat. tercatat Ngono lho. amal baiknya. Diomong Ya ora mungkin zakat rupamu dhewe butuh dizakati ya. Iya. Wajahmu kan perlu Lah dizakati. iya. Diomong tak nggo mangan ora cukup kok zakat terus piye lah aku iki. Loh, piye to ki? Lah iya, apa Hukum zakat tuh kan juga lho. Apa? Pahala toh, Mas. Nah. Gitu loh. Jadi jangan nunggu kaya dulu, jangan nunggu banyak uang Nah. baru berzakat. Lah aku zakat aku ra mangan kuwi ndi? Ayo, mbok peni ya aku.
Openi lo. Lah kok aku ngopeni. Lah aku mau zakat terus kok. Makanya kamu biar kelihatan Bersih. ada siraman rohani. Loh, biar bersih ya, dus. Loh. Maksudnya kamu tuh Katanya. sedikit bisa memikirkan zakat gitu loh. Zakat dulu, zakat sesekali. Keluarga gue tak pikir, mikir zakat. Alam boh. Sombong, saya. Anu ayo kita ngaji bareng aja ya. Iya, ayo. Ngaji bareng bagaimana pahalanya zakat. Benar. Cara membersihkan gimana? Apakah nunggu kaya, nunggu kajian, nunggu THR apa gimana? Nah, Oh, itu. iya. Eh? Ya. Apa enak pahalanya ya? Loh, enak lah. Wajib ngono kuwi ya. Wajib, Wajib. insya Allah. Eh, Gepon, Ajo ae-ae. Ae. Lho ora aku Makanya lek- sinau. Gorong ae kungku. aku lek sing ngomong sampean iki ora percaya. Lah kok iso? Pare padha ora tau zakate. Enggak, ayo ngaji bareng aja. Yuk langsung Ayo, saja kita ngaturi. ngamali Al Mukarram. Siapa? Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim al ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah baik yang di studio maupun di rumah rahimakumullah. Ada nongko dimakan gajah. Cakep. Ya orang Probolinggo kok wajahmu susah. Iya. Wah, banter. Iya. Siap. Susah. Kenapa Bu susah? Kenapa Bu susah? Kenapa susah? Hari Oh, raya. hari raya. Kamu janda ya? Kok tahu? Kamu nanya. Nah Bapak Ibu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kita itu kalau dengar kata zakat biasanya senang apa susah? Senang. Loh, Senang bagi yang menerima, susah bagi yang mengeluarkan. Padahal kalau kita memahami makna dan esensi zakat itu pasti bahagia, pasti senang. Karena yang pertama, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Demi Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Nah, orang kaya sama orang miskin, orang kaya itu bermanfaat hidupnya dengan hartanya, orang miskin itu bermanfaat dengan doanya. Jadi kalau kamu kaya, ya bermanfaatlah dengan kekayaanmu. Kalau kamu miskin, bermanfaatlah dengan doamu. Jadi kayak keluduk tadi, umpamanya kamu miskin kok kon zakat. Justru kalau miskin itu tidak zakat, menerima zakat. Kan kelihatan wajahnya kayak kotak infak. iya. Tapi enggak apa ya kalau ngendikan kan seumpama. Ini enggak seumpama, Pak. Apanya? Ini beneran. Bukan seumpama miskin, Lah iya. tapi bener-bener Bener miskin. Oh, ngono. Apa? Ora zakat ora apa-apa. Malah itu zakat ya. Lah kalau orang miskin malah suruh zakat, malah menerima Zakat. Tapi kita diingatkan juga itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan Di bawah. di bawah. Kalau ibu-ibu suka di atas apa di bawah? Hei. Ibu. Wes. Langsung nyaut di atas. Ibu latah banget. Nah, kayaknya orang Ditanya di atas, di bawah. kayaknya orang Madura dia. Iya. Kelihatan kan wajahnya. Iya. Ini apa? Kayak karapan sapi. Nah, maka kita diingatkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya adalah ambillah zakat dari harta mereka. Jadi orang kaya itu harus diingatkan tentang zakat karena fiilnya juga amr, perintah, suruh ambil. Jadi kalau ada orang kaya dia tidak mengeluarkan zakat, kewajiban kita untuk mengingatkan. Karena perintahnya untuk mengeluarkan zakat itu dengan fiil amr, khud, ambillah min amwalihim, dari hartanya. Jadi kita boleh memberikan nasihat kepada orang kaya ketika orang kaya itu lupa dengan zakatnya. Kalau pakai basnas, kalau sekarang, kalau pakai badan amil itu bisa dipaksa.
Kalau dia merasa beriman, punya Tuhan, kok dia punya harta kemudian dia pelit, itu boleh diingatkan. Bayar zakat bro gitu loh. Bayar zakat. Karena apa? Itu memang kewajiban. Lah orang yang tidak menjalankan kewajiban kan berarti berdosa. Kan dikatakan bunyal islamu ala khamsin, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Bayar zakat gitu loh. Bayar zakat. Makanya kalau kamu miskin santai saja itu loh. Amin. Loh, miskin kok amin. Gak berusaha gitu loh. Ya kita doakan lah keluduk insya Allah. Insya Allah apa, Pak? Miskin selamanya. Hai. Nah, Aminin. apa sih hikmah yang terkandung di dalam zakat itu dan kenapa kita harus bayar zakat? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Ayo nonton JTV Jawa Timur, acarane sahur bareng Gus Miftah bintang saya barokah. Kita balik lagi di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Diingetin terus ya, karena memang mudik itu biasanya macet. Dan hari-hari seperti ini udah mulai prepare untuk bisa kembali ke kota asal masing-masing ya kan. Biasanya pada mudik, dicek dulu, di-tune up dulu. Hatinya di-tune up, dompetnya di-tune up, mobilnya di-tune up. Kendaraannya pastikan jangan yang kecampur-campur. Apalagi kecampuran masalah rumah tangga. Berarti belinya di mana? Ya Pertamina, energizing you. Kalau yang udah jauh-jauh dari Gunung Bromo, Probolinggo, iya bener ya? Pantes ke kawah kabeh iki wajahe. Beluk. Tadi ke JTV, kalau misalnya mau beli bensin sebelum ke sini, belinya kemana sih? Ya Pertamina dong. Pak, Bapak. Iya sayang. Kok yang satu cuma senyum gak ikhlas ya Mas? Masya Allah, ada istrinya. Suruh jawab gini loh ndak. Iya Pak. Ada apa dek? Coba. Pak, Bapak. Lah. Lek ngene fase. Ulangan ndak. Apa dek? Pak, Bapak Tayo. Di rumah Tata ada Cynthia. Cakep. Hai Gus Miftah, yuk ke KUA. Ada buaya di Sungai Kresek. Sungai. Ono sungai kresek. Sungai kresek endi? Gak enak. Krecek, dungos ya nek. Oh, lek Dungos Madiun. Lantas enak gitu ge. Sungai krecek. Sungai Krecek, dungos Madiun munggah. Wah, wis. Oh, enak ya. Enak. Ya. Krecek ini sing dipangan karo gudeg ya lho. Nah, krecek niku. Hei, Apa mau? ayo bahasa Madura. Ada ya buaya. Ada buaya di Sungai Krecek. Cakep. Kamu Nanda. Nah, Jadi wanita, jangan ngosek. ayo. Mikir. Plane niki Pajamu konangan. gojlok niki kula karo mikir niku. Pajamu konangan, nek pemikir konangan. Ku mlaku. Gak pantes. Mlaku-mlaku dideni wewe. Cakep. Wewe nih ternyata isik cilik. Cakep. Nanda. Maaf. Ya. Gus Miftah wis duwe pilihan dhewe. Hah? Ya ku lho jenenge Bu Lili. Bu Lili. Kau ngerti jenenge Bu Lili we. Kalau mau dibisiki niki. Dibisiki niki. Iki apa-apa golek info iki mesti. Apa-apa golek info iki. Lera golek info tetakane kali kresek barang. Bocah cilik minumnya susu. Cakep. Hei Bu Lili, kok kamu kemayu? Bocah. Ya.
Kok guguk ya napa ya? Kok Bu, ya. Iya. Oh gitu. Yang guguk itu ini, Bu. Ini guguk ini, Bu. Bu Lili gugup. Iya. Kelutuk gugup. Guguk ya, ini. Ya Allah. Apa hikmah zakat itu dikeluarkan? Yang pertama, At-Taubah 103 menggambarkan kenapa zakat itu dikeluarkan, tujuannya adalah watuzakihim, tutohiruhum watuzakihim. Itu artinya apa? Membersihkan dan menyucikan diri. Contoh logika yang paling sederhana, punya sumur. nggih. Kenapa sumur itu airnya sehat? Karena tiap hari ditimba, tiap hari airnya diambil. Makanya sumbernya terus menjadi sehat. Coba kalau sumur itu didiamkan bahkan ditutup, potensinya apa? Beracun. Makanya banyak orang mati masuk sumur itu bukan karena kelelep, karena keracunan gas sumur. Kenapa sumur itu beracun? Karena airnya nggak pernah dikeluarkan. Contoh, orang diambil sehat, donor darah. Donor darah itu sehat. Ketika dia diambil maka akan muncul darah baru. Makanya kenapa duda itu nggak sehat? Sebabnya apa, Pak? Karena darahnya nggak pernah keluar. Makanya Jeneng kali ku ya. makanya kalau penyakit itu lebih mahal luar atau dalam ya, Bah? Lebih mahal luar apa dari dalam? Oh iya. Iya betul, Masakan? betul. Ya penyakit luar tuh murah. Ya. Panu, kadas, Ya, kurat paling itu murah. sama obat-obat herbal bisa ya, Herbal Bah? bisa. Kalau dalam, Bah? Kalau dalam susah. Kalau seumpama jantung kan juga mahal. Mahal. Iya. Ginjal Ginjal mahal. mahal. Berarti larang njaba nggih. Iya, Larang mahal jeruk. dalam. Mahal dalam. Iya, daripada luar. Berarti bojoku ya bener kayak. Loh, kenapa? Roke kayak ya murah ke njaba kayak. Sing Dasternya larang? murah. Dasternya murah. Piro? Sing larang, 15.000 dasternya nih kok. isine Jerone larang nih kok. Maksudnya Jadi- tasnya loh, Bah, tas. ada sekian banyak juga kemudian kurang tapi malah bahagia, dikurangi tapi malah bahagia umpamanya. Karena bagus. Contoh sunat. Loh, sunat itu kan dikurangi tapi bahagia itu. Kurang tapi seneng. Nggak ada orang sunat itu susah, pasti seneng. Dan yang paling seneng siapa? Bu Lili. Ini Bu Lili. Kau boleh terus Agus. Bu Lili, Bu Lili. Nanti kalau Dia terus-terusan kalau dia tuh nggak pernah mau jadi imam sholat. Kok sakit, Pak? Karena kalau yang imami kita kan iya karena abudu wa iya karena stain, Bu Lili beda. Gimana? Iya nah karena abudu. benar lagi lah keluar boh abo. Orang Madura itu kan apapun bisa yang nggak bisa cuma satu. Apa? Kalau lomba TTS pasti kalah. Loh, Kok bisa, sakit. Karena kolomnya pasti kurang. Loh, kok bisa? Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom. Ya. ANAK, anak. Ya. Anak. Oh, Bu Lili kurang. Lalu Hubungan suami istri menghasilkan nagana gitu kurang. Nah, karena kurang kolomnya itu. Mulane teng Madura Probolinggo mboten ten TK. Loh, lah kenapa? Lah biasanya nggone dhewe TK taman. Taman kan. kanak-kanak. Lah Kalau ning di kono sana? NTK. Apa? Taman nak kanak-kanak. Yang jelas Madura itu jarang yang jadi tentara atau polisi. Lo kok sakit, Pak? Karena berhitungnya nggak pernah bener itu. Loh, Orang Surabaya berhitung 1, 2, 3, Madura to 1. Bubar tentaranya langsung. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah ketika kita keluarkan zakat itu sehat. Contohnya orang donor darah. Begitu orang donor darah, darahnya keluar, itu pasti akan muncul darah baru. Sumur ditimba, maka sumbernya akan baru. Nah, sama. Uang itu kalau masuk terus nggak ada yang keluar pasti nggak sehat. Sehat. Makanya orang-orang yang numpuk duit itu pasti nggak sehat. Ya karena wajahnya kayak duit itu loh. Wajahnya kayak duit. Maka fungsi bahwa zakat itu membersihkan, mensucikan, saya pikir benar. Nah, lebih dari itu coba kita lihat. Orang kaya sama orang miskin itu masuk surganya duluan mana? Orang miskin. Selisihnya berapa tahun? 500 tahun. Tapi ingat, orang miskin itu bisa memberikan syafaat dan pertolongan kepada orang kaya. Di dunia orang kaya itu menangan. Apa-apa duluan. Orang miskin apa-apa terakhir di dunia loh ya. Coba orang kaya itu di dunia apa-apa duluan. Beli rumah dulu, beli mobil dulu, berangkat kaji dulu.
Rabi dulu, mati Dulu. Oh ya enggak kok mati dulu. Orang miskin itu terakhir. Bikin rumah terakhir, ya kan? Beli handphone terakhir. Orang nggak mau terakhir. Secondnya kredit ini loh. Nah, nikah kredit. Tapi ingat di akhirat tuh besok orang miskin masuk surganya duluan 500 tahun. Masya Allah. 500 tahun. Masya Allah. Jadi orang miskin besok di surga sudah oda sadus, kromas krames, kelan kelon. Nah itu orang kaya ngantri masuk surga. Tapi ingat orang miskin itu punya hak prerogatif mengajak orang kaya masuk surga. Orang kaya yang seperti apa? Orang kaya yang ketika di dunia membahagiakan orang miskin dengan hartanya. Makanya besok orang miskin ketika ada orang kaya ngantri itu diajak, Pak monggo pinara ikut saya masuk surga. Ketika ditanya oleh malaikat, kenapa kamu ajak dia ketika di dunia dia membahagiakan saya? Tapi kalau orang miskin pelit, dia akan merajuk kepada orang miskin. Bu aku diajak masuk surga, dijawab sama orang miskin, dancuk matamu kuwi gitu. Enggak kenal. Kenapa? Karena pelit gitu loh. Karena pelit. Makanya kalau saya ngomong seperti ini, nanti yang bahagia kru. Ya kan mau Idul Fitri toh, sebentar lagi saya dirampok. Makanya kalau mau Idul Fitri gitu perasaan saya nggak enak. Apa setelah episode ini selesai aja, Pak? Nah, apanya? Lah, daripada nanti apa bingung? Malah ditambahi ben tandang dijaluki ngono kok. Loh enggak, maksudnya kan setelah ini kan dirampok. Nah sebelum dirampok, apa biar selesai dulu. Persoalannya adalah karena saya orang kaya yang suka dirampok. Dan kamu orang miskin yang suka merampok. Jadi kalau pola pikirnya seperti itu jadi enak. Bagaimana kemudian dikatakan wahabunas ilallahi angfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu ya manusia yang paling banyak manfaatnya. Wahabul a'mali ilallahi apa? Sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurmatan. Orang yang paling baik itu orang yang bisa meringankan beban kesusahan orang lain. Lah kita bisa meringankan beban kesusahan orang lain menggunakan apa? Menggunakan harta kita, mau kaya kok. Kalau kamu terlahir sebagai seorang pelawak, ya kamu bisa membahagiakan orang lain dengan dagelanmu. Dengan dagelanmu. Iya. Ibu-ibu jangan salah ya, Bu dan kawan-kawan. Ini wajahnya jelek, ini wajah palsu, Bu. Karena dia bertopeng. Nah ini. Nah aslinya? Aslinya luwih merongos, Bu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hikmah dari zakat itu adalah sebagai apa? Menjaga dan membentengi harta. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, hasinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah wa aidul bala'i du'a. Bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit dari kalian dengan sedekah, siapkanlah doa untuk bala bencana. Jadi sederhana saja, kalau kita tuh takut dengan bala, dengan bencana, dengan musibah, kita bisa membentengi diri kita dari musibah itu dengan apa? Dengan zakat. Karena orang yang kita kasih zakat, kita kasih sedekah, itu nggak mungkin nggak mendoakan. Umpamane, saya punya teman di Bojonegoro, namanya Pak Handoko. Kalau dia ngasih saya, tak kasih ke anak-anak yatim, anak-anak pondok, nggak mungkin anak-anak pondok itu diem. Pasti tanya, sing meneh sapa bah? Itu Pak Handoko, pasti mendoakan. Tapi kalau kamu kayak pelit, kon dongake, ayo modar. Kayak dongake kayak sapa lili, wah matane. Kayak pelit, duitnya dipangan dhewe. Malah gitu gelang. Makanya dari tadi kalau tersenyum begini, Pak. Bukan karena dia bukan karena dia malu, pamer gelang ini. Nah, kita juga akan kembali setelah ini dan akan ada bintang tamu yang mungkin beliau juga punya pengalaman tentang zakat, tentang bersedekah dan lain sebagainya. Siapa bintang tamunya? Adalah suaminya Bu Lili. Oh bukan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Siapakah suami dari Bu Lili? Kita akan kembali di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Ayo nonton CTV Jawa Timur, acarane sahur bareng Gus Miftah, tinggal saya barokah. Balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, Nambah barokah. Nanda. Iki bapak-bapak mau ke Probolinggo, aku krungu kok madaran nih perutnya. Kerucuk-kerucuk itu gitu ya? kerucuk-kerucuk. Doa-do berarti. Doa-do tak iya. Aduh, ketoknya kok enek apa gangguan perut. Ah. Niki kalau meling jumateng bapak-bapak, saya ingatkan bahwasanya kalau perutnya sakit, saya punya obat yang manjur untuk jenengan semuanya. Iya. Bro, Obatnya apa, Pak?
Proma. Nah, karena Proma herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Dan kalau begitu langsung saja, apakah tamu yang berikut ini yang akan diarep-arep oleh Bu Lili? Langsung saja kita panggilkan Ketua DPRD Probolinggo yang terhormat Bapak Abdul Mujib SPDI. Dipersilakan. Assalamualaikum Pak Mujib. Bu Lili, mbok kalau suaminya datang itu disambut. Oh tetangga, tak pikir suami. Nah. Kayaknya sih Bu Lili sama Pak Mujib beda pemikiran. Napa niku, Bagus Pak? apa? Bu Lili mikir Pak Mujib mikir Nanda. Iya. Ya. Pak Mujib sehat. Alhamdulillah sehat Gus. Beliau ini ketua DPRD di kota Probolinggo. Pak Mujib, apa aktivitas Ramadan? Apakah Ramadan mengganggu aktivitas Pak Ketua DPR atau enggak? Oh tidak, Oh, enggak tentunya memang harus lebih semangat lah. Karena memang ini momentum untuk kita meningkatkan bil af'alnya. Jadi kegiatan-kegiatan ibadah kita tingkatkan. Kemudian dari sisi tanggung jawab selaku Ketua DPRD memang terus harus berjalan. Harus lebih semangat Gus. Dulu pengen jadi anggota DPR itu cita-cita dari kecil Pak? Enggak. Moro-moro sudah jadi Ketua DPRD ini. Loh, yang nyuruh dulu keinginan suara hati atau dipaksa Bu Lili atau kenapa? Enggak. Jadi memang kehidupan itu menurut saya mengalir ya. Jadi apa yang kita hadapi sekarang itu yang harus kita jalani. Jadi kita berproses itu sesuai dengan aliran kehidupan ini. Ya tidak lepas tentunya dari usaha dan doa. Saya memang dari awal dari posisi keluarga kami memang pas-pasan. Jadi orang tua memang juga pas-pasan dulu. Jadi berangkatnya dari nol juga. Sehingga Kalau berprosesnya berangkatnya dari nol cocok dengan Pertamina. Oke. Pegawai SPBU dimulai dari nol ya. memang betul. Jadi dimulai dari nol dulu. Jadi berproses ya lambat laun tidak tahu kok tiba-tiba sampai di sini. Memang. Ya itu benar, emang hidup itu dari nol. Karena kalau dari nol itu pasti akan ada isi. Kalau orang sudah berangkatnya dari isi malah bisa jadi nol. Ya. Saya punya pengalaman banget. Saya dulu kuliah itu Pak, yang nggak dapat wesel dan kiriman dari orang tua cuman saya. Teman-teman saya semuanya kaya, naik motor, pacaran. Yang nggak pacaran cuman saya. Karena waktu itu saya belum kenal Bu Lili juga. Dan kalau kenal mungkin saya malah muntah-muntah. Mas Mujib, di Indonesia itu kan sekarang banyak orang yang apatis dengan DPR ya. Yang menganggap DPR beginilah. Sebagai ketua DPR di Probolinggo, bagaimana Anda menyikapi stigma negatif tentang anggota DPR? Ya tentunya dengan bukti-bukti ketika sekarang sudah menjabat itu harus betul dibuktikan kepada masyarakat. Tentunya apa yang kita miliki apalagi seperti saya sudah biasa di posisi nol ya. Jadi tentu itu sudah biasa bagi saya. Apa yang kita miliki hanya sebuah titipan. Tapi untuk bisa mengabdikan diri kepada masyarakat kita tentunya harus membuktikan. Ini yang paling penting. Maka setiap bulan terkadang kita mengundang atau mendatangkan dari teman-teman atau saya yang datang tiap bulan ada yang namanya kalau saya sendiri itu ada program namanya Peduli Sedekah. Jadi setiap bulan itu yang memang kita lakukan. Itu membuktikan bahwa sifat-sifat pemikiran apatis itu menurut saya ya tidak benar juga. Milih-milih orang juga gitu ya. Jadi bagi saya itu merupakan satu hal yang sudah biasa yang mesti harus dilakukan. Seperti tadi yang dijelaskan, yang kaya bagaimana memberikan manfaat kepada yang Bagaimana miskin. seorang Mujib ini memandang soal harta? Kalau harta hanya titipan. Jadi memang dari awal sudah biasa dari nol itu titipan. Pak Mujib pernah miskin nggak? Ya memang berangkat dari itu, dari miskin. Berangkat dari miskin. Ya dari nol waktu itu. Makanya saya selalu bilang, saya itu banyak memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu penderitaan orang miskin. Karena saya tahu bagaimana rasanya menderita nggak punya apa-apa. Nah, dalam masalah pribadi, saya selalu menerapkan apa? Enough is enough. Harus ada kata cukup. Tapi untuk urusan kemaslahatan,
Prinsipnya apa? More and more. Do you know, Bu Lili, what is the meaning more of More and more. more and more? Tak ngerti deh, tak ngerti. Tak ngerti, tak ngerti. Lek ramera ngerti. Lah rame-rame ngerti. Nah. Artinya karena pernah menderita, karena pernah susah, karena pernah miskin, berarti kan sebagai ketua DPRD ngerti ya kalau bagaimana kemudian perasaan masyarakat rakyat kalau miskin ya. Lah kebijakan apa ya sampai hari ini yang mungkin Mas Mujib sudah lakukan untuk masyarakat Probolinggo dalam hal itu? Ya, tentu kalau dalam sisi kebijakan kita harus melangkah bersama-sama dengan eksekutif. Ya, Gus, ya. Dan hal ini memang searah dengan kebijakan eksekutif yang sangat luar biasa, adanya perhatian kepada masyarakat, termasuk dari sisi kesehatan, pendidikan, itu sudah kita lakukan. Termasuk kesehatan ini alhamdulillah sekarang BPJS Kesehatan di Kota Probolinggo itu sudah mencapai 99,9%. Tinggal 99. ya 0,1% itu mungkin yang termasuk yang baru lahir atau yang sudah meninggal ini. Nah ini bentuk daripada bagaimana kita harus betul-betul melihat ke bawah. Ya dari sisi kesehatan memang banyak yang dari masyarakat kecil. Bagaimana dengan fenomena orang bawa BPJS masih ditolak di rumah sakit? Kadang-kadang kalau pakai BPJS dicueki. Kok jangankan itu ya. Anak saya itu loh ke rumah sakit, tapi dia nggak tahu orang dokter. Tapi walaupun nggak tahu juga udah nggak bagus sebenarnya. Anak saya mau ke rumah sakit umur 7 tahun, sakit gigi, dokter rumah sakit internasional. Saya itu pakai BPJS nggak pernah saya pakai. Ya niat saya nyumbang negara lah. Itu ketika masuk rumah sakit dokternya bilang apa? Di sini dokternya mahal, rumah sakitnya mahal. Cari rumah sakit murah saja sana itu. Ini bagi saya kan menyakiti orang nggak punya. Lah, artinya dia nggak perlu tahu kemudian dia anak saya atau enggak. Bagi saya itu berlaku untuk semua orang gitu. Lah, bagaimana kebijakan Pak Ketua Dewan sama Wali Kota Bojonegoro, Probolinggo ketika menyikapi hal seperti itu? Ya, mestinya memang kita harus peka terhadap kejadian-kejadian seperti itu. Oleh karenanya, saya setiap kali pertemuan, saya selalu mempublish nomor HP saya untuk sebagai di bidang pengawasan. Jadi nomor HP Ketua Dewan itu saya publish, Gus. bukan private ya, publish Bukan, ya? saya publish. Malah paling sewa mau ngelili. Kok WA pripun WA ini mboten enten kok. Jadi itu nomor dipublish dalam rangka apa? Dalam rangka memang apabila nanti masyarakat terjadi kesulitan di bidang pelayanan, baik itu kesehatan atau yang lainnya, itu mesti mereka akan menghubungi saya. Apa yang terjadi, bagaimana kejadiannya. Nah ini harus juga ada klarifikasi. Karena tentunya di pihak rumah sakit ini beda-beda ya, beda-beda yang ngurusi. Nah ini yang perlu memang Edukasi ke masyarakat. Betul, itu yang paling penting. Dan masyarakat terkadang memang baru kali itu ada yang sakit dan ada yang dibawa ke rumah sakit sehingga wawasannya di rumah sakit itu masih kurang. Nah itu harus diedukasi. Gitu Gus. Jadi gitu, kita tuh kan banyak mengeluh gara-gara umpamanya kebijakan-kebijakan publik soal BPJS, macam-macam lah. Bayarnya tertib, tapi begitu rumah sakit susah. Betul Pak ya seperti itu ya? Itu, Lili santai aja Li. Lili sakit, keluduk bertindak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali di mana? Sahur Bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Ayo nonton CTV Jawa Timur, acarane sahur bareng Gus Miftah, tingkahnya sayang barokah. Balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Dan kita akan memasuki segmen terakhir yaitu segmen Kamu nanya. Saya pengen lihat yang bilang kamu nanya Mbak Ibu Lili. Iya. Ayo Bu, Kamu Lili, Bu, coba coba ayo. kamu nanya gitu. bilang kamu nanya gitu. Coba Bu, di kamera, di kamera. Ayo, satu. Close up. Ayo. Coba Bu Satu, lihat kamera Bu, kamu nanya. 1, gitu. 2, 3.
Iya. Ya, dari sana Bapak. Oke, Bapak, monggo. Engkang badhe Tanya Pak Ketua Dewan saja, saya tak tidur. Monggo, Pak. Ini sudah sering nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik dari kota Probolinggo. Ahmad. Kami dari- pakai Coca-Cola enggak? Ahmad Taufik. Bisa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik. Terima kasih Gus. Ya, kita dari Jamaiyah Nurul Iman Kota Probolinggo. Setelah kami mendengarkan Gus Miftah yang tadinya menerangkan tentang zakat, kita kok jadi timbul pemikiran yang sangat luas ya. Dan pemikiran itu yang kami tidak paham. Tolong dari Gus Miftah untuk memperjelas tentang adanya zakat, zakatul fitri, dan zakat tijarah atau zakat emal yang lain. Tolong itu diperjelas karena keilmuan kami masih belum menyampai ke sana. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau mau ngomongin secara spesifik zakat fitrah, zakat emal, zakat tijarah, zakat profesi setahun udah rampung. Padahal durasinya tinggal 1 menit. Orang rampung, Cok, orang rampung. Jadi kita hari ini memang tidak berbicara secara teknis, hanya berbicara urgensinya zakat. Artinya kalau kita mau berbicara secara teknis, ya saya tunggu di pondok ya Pak ya, silakan ke Jogja. Tapi yang jelas bahwa minimal orang memahami zakat itu penting. Penting tidak hanya bagi penerima, tapi juga bagi pemberi. Kan selama ini kita memahami zakat itu seolah-olah hanya penting untuk siapa? Pak Mujib. Yang terima saja itu loh, 8 asnaf yang menerima. Dan dianggap sebagai beban bagi pemberi atau pengeluar zakat. Lah, mindset itu harus dirubah. Mindset itu harus dirubah. Bahwa zakat itu tidak hanya bermanfaat untuk yang menerima, tapi untuk yang memberi. Makanya wali-walinya Allah itu kalau kita lihat dalam kitab Asyatul Mustafa itu rata-rata itu justru mereka diangkat jadi walinya Allah. Bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena banyaknya sedekah. Nah, jadi kalau teknisnya seperti apa, lah nisab itu bagaimana, ukuran zakatnya berapa, wah dan lain sebagainya. Ini kita sampai besok akhir Ramadan nggak selesai bro. Taufik ada-ada aja kamu. Nah mungkin ini karena waktunya sangat mepet ini. Pak Mujib, apa pesan Pak Mujib untuk warga Probolinggo menghadapi Idul Fitri tahun ini? Ya, tentunya ini momentum yang sangat baik sekali untuk kita meningkatkan ketakwaan kita dalam hal peduli sosial. Tentu insya Allah kami juga selaku pemangku kepentingan, jabatannya sebagai ketua DPRD juga, ini tentu di sekitar itu harus betul-betul peka apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah tiap tahun untuk zakat ini untuk sekitar tetap harus kita perhatikan. Bagaimana pengelolaan Basnas di Probolinggo? Alhamdulillah baik. Jadi untuk dari sisi penerima ini yang memang betul-betul saya inginkan itu betul-betul tepat sasaran. Seringkali kita ada masukan itu terkadang ini yang sudah mampu masih menerima, sedangkan yang belum mampu ini terkadang masih belum. Nah ini yang dari sisi pengawasan kita betul-betul harus berjalan. Ya jangankan zakat BLT loh Pak, itu sama. Siap. BLT untuk orang miskin, ya Lilik ngaku miskin gitu. BLT untuk UMKM, Lilik ngaku pengusaha kecil. Hah? Ya. Nggak dapat. Bantuan langsung tewas ya. Jadi salah satu kritik Pak Mujib untuk zakat itu apa? Masalah controlling. Ya, controlling dari sisi pengawasan kemudian sasaran. Ini yang paling penting. Banyak yang tidak tepat sasaran ya? Ya, begitu sudah terlambat. Nah ini yang kita harus ambil alih lah paling tidak. Kita yang selaku yang mampu, yang berada itu harus juga ada. Bagaimana pemerintah Mojokerto mengedukasi ASN? Probolinggo. Aku mau ngomong apa? Mojokerto. Mojokerto? Tenane. Buatan Enggak. Bagaimana edukasi pemerintah Probolinggo untuk ASN sadar zakat? Alhamdulillah di sana sudah digerakkan untuk zakat bagi ASN ini.
ada sekian persen yang disisihkan setiap bulan bagi ASN untuk disisihkan kepada untuk zakat ini. Tentunya itu yang masuk ke Basnas nanti untuk Iya. disalurkan. Karena wa mimma razaqnahum yunfikun itu kan ukuran 2,5% ukuran minimal. Ya, Kalau saya itu zakat ya semakin banyak semakin bagus. bagus. Betul Bu ya? Kan begitu. Ya kalau sekarang begini, kalau saya itu makannya banyak, maka saya juga punya target. Yang saya keluarkan juga harus banyak. Karena kalau enggak ya bekah perutnya. Kalau enggak perutnya enggak asik. Makanya kan saya selalu bilang teorinya, orang itu kalau makan terus enggak ada yang keluar, enggak sehat. Orang minum terus enggak ada yang keluar, enggak sehat. Kalau makannya banyak, keluarnya juga harus banyak. Kalau minumnya banyak, keluarnya juga harus banyak. Lah orang itu lucu. Kalau makan terus enggak keluar enggak sehat, uang juga sama, masuk terus enggak keluar juga enggak sehat. Tapi lucunya kalau orang masalah uang, masuk terus enggak ada yang keluar dianggap sehat. Lah, bagaimana kemudian Tuhan tidak menyehatkan tentang itu? Ya akan diambil dengan cara yang tidak asik. Anaknya ketangkap polisi gara-gara mukuli orang. Nah, itu. Pasti ada. Ya, karena masuk terus, bahkan mungkin begini. Orang itu makan terus, yang dimakan halal saja, itu kalau nggak keluar nggak sehat. Apalagi kalau yang dimakan haram. Sama, uang itu masuk terus, nggak keluar nggak sehat. Uang halal saja masuk masuk terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Apalagi uang yang masuk itu uang haram. Pasti Allah akan mengambilnya dengan cara yang tidak menyenangkan. Anaknya nakal lah. Makanya orang bilang begini, itu kan yang bertingkah anaknya, kenapa orang tua juga kena efeknya, kena dampaknya. Orang lupa, kenapa anaknya nakal? Karena berangkat dari nafkah yang tidak halal. Pertanyaannya paling sensitif. Boleh nggak orang Islam menerima pemberian dari orang non-Islam? Ini kan selalu saja dipermasalahkan di Indonesia. Orang Islam tidak boleh menerima dari orang non-Islam. Saya bilang, kalau orang Islam tidak boleh menerima dari orang non-Islam, itu darah dagingnya Nabi Musa itu bisa jadi haram. Kenapa? Karena Nabi Musa itu diasuh oleh siapa? Fir'aun, tidak hanya non-Islam, ngaku Tuhan. Padahal Nabi Musa itu dari bayi sampai dewasa yang mengasuh siapa? Fir'aun. Itu menunjukkan apa? Bahwa orang Islam itu juga boleh menerima pemberian dari orang non-Islam. Orang non-Islam juga boleh menerima pemberian dari orang Islam. Itu yang dicontohkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditegur oleh Allah gara-gara tidak mau nraktir orang non-Islam. Makanya Pak Taufik kalau tangganya beragama lain tetap dikasih. Masa kita ngasih tanya agama, ada orang ngamen di jalan. Mumpung abang pak, mumpung abang. Selah hijau pak, selah hijau ditanya, kamu agamanya apa? Saya Kristen, gak tak kasih, goblok amat. Gitu. Kalau mau ngasih gak usah tanya agama. Nah, saya pikir pemahaman-pemahaman seperti itu perlu diluruskan. Insya Allah lah, kalau Probolinggo insya Allah kota yang toleran. Amin. Amin Allahumma. Amin. Tepuk tangan untuk Pak Mujib. Ya saya doakan mudah-mudahan jadi ketua DPD lagi Pak. Amin. Kalau Bu Lili kita doakan. Doakan apa, Pak? Mudah-mudahan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah subuh nanti ini. Terima kasih Pak Mujib kehadirannya. Siap, Gus. Bapak Ibu Iya. Probolinggo terima kasih. Insya Allah ketemu lagi. Amin. Pak Mujib masih punya utang dengan saya kok. Kenapa nih, Pak? Mengundang saya pengajian belum jadi-jadi. Siap. Amin. Aminkan terus Siap, saja. Jatuh. Amin kan saja. Siap, Jatuh. Jadi kalau nanti nggak kuat bayar ya gampang Pak. Pakai BPJS nggak apa-apa. Kita akhiri dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadi sanati imanan wahtisaban fardhalillahi ta'ala. Amin. Terima kasih Pak Mujib sekali lagi. Ya, Bapak Ibu terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Bapak-bapak, Oi, ke kampung Melayu itu wajib. cakep. I'm gonna miss you Pak Mujib. Terima kasih sekali lagi untuk Novotel Samator Surabaya Timur, 4-star hotel that makes every moment matter. Dan juga terima kasih Pertamina Energizing You. Terima kasih Muhammad. Insya Allah besok kita akan jumpa lagi di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.